sekarang nomor 18. Perbedaan headhunter versus outsourcing dan hak serta kewajiban pekerja di masing-masing. Headhunter dan outsourcing. Oh, ini maksudnya mungkin agen rekrutmen ya. Agen rekrutmen ya. Jadi begini, headhunter itu sebenarnya adalah salah satu jenis bisnis yang kalau dalam kelompok besarnya itu agen rekrutmen ya. Jadi biasanya levelnya beda-beda, ada level staf ke atas, manajer ke atas, atau staf ke bawah dan sebagainya. Mereka bisa boleh-boleh saja menyebutnya sebagai headhunter, ada yang menyebutnya sebagai recruitment agent, ada executive search segala macam, dan itu penamaan-penamaan yang dipersilahkan ditentukan sendiri oleh si perusahaan tersebut ya. Namun intinya yang mereka lakukan tadi, headhunter dan sejenisnya tadi, adalah membantu perusahaan prinsipal atau membantu perusahaan yang sedang membutuhkan karyawan. Jadi perusahaannya Pak Yunus misalkan sedang mencari karyawan, kemudian Pak Yunus punya orang HRD, tapi orang HRD-nya lagi sibuk sekarang ngurusin demo atau ngurusin perundingan PKB, sehingga nggak sempat ngurusin rekrutmen, terbengkalai. Maka Pak Yunus sebagai pemilik perusahaan meminta bantuan pihak ketiga, DHM Partners, sebagai yang mempunyai jasa rekrutmen. Dan coba tolong cariin aku karyawan tuh di level ini, posisi ini, pekerjaannya ini, job desk-nya ini, gajinya sekian, persyaratannya ini. Dah, saya cariin. Nah, saya berfungsi sebagai tadi agen rekrutmen kah, atau headhunter kah, atau executive search kah. Nah, itu tadi adalah istilah saja. Tapi perjanjian saya dengan Pak Yunus sebagai pemilik perusahaan adalah success fee. Apabila saya sukses membawa kandidat saya untuk diterima bekerja di perusahaan Pak Yunus, maka saya dapat fee-nya. Fee ini siapa yang bayar? Ya Pak Yunus atau perusahaan Pak Yunus. Apakah si karyawan yang bayar? Enggak boleh. Karyawan nggak boleh dimintai duit. Segala biaya ditanggung, segala biaya proses rekrutmen ditanggung oleh perusahaan yang merekrut. Ya, jadi Pak Yunus yang membayarkan fee saya. Fee-nya agen rekrutmen yang namanya DHM Partners ini dibayarkan oleh perusahaan Pak Yunus. Ya. Kemudian status karyawannya, karyawan siapa? Ya karyawan Pak Yunus. Kan saya hanya membantu mengumpulkan kandidat, melakukan seleksi, mencari yang cocok, melakukan profiling, kemudian menyerahkan kepada Pak Yunus. Nah, maka Pak Yunus sebagai pimpinan perusahaan tadi melakukan interview. Dari 10 kandidat yang saya kasih, dipilih 1. Ya sudah, maka 1 itu yang dibayar. Berapa? Ya success fee. Success fee itu berapa? Tergantung kesepakatan. Ada yang berapa persen, ada yang menggunakan rupiah, dolar, dan sebagainya, yen, dan sebagainya, terserah. Tergantung kesepakatan. Karena ini tunduknya, kontrak bisnisnya kan antara DHM Partners dengan perusahaan Pak Yunus. Ya, itu tentang headhunter. Nah, kalau outsourcing atau yang sekarang disebut sebagai alidaya, itu memang tunduk sama Undang-Undang 13 yang sekarang dirubah menjadi UU CK. Ya, outsourcing kebetulan termasuk pasal yang dirubah. Nah, kalau outsourcing itu beda lagi. Outsourcing itu bukan mencarikan karyawan untuk direkrut sama Pak Yunus, bukan. Tapi Pak Yunus punya satu divisi atau departemen, misalkan departemen produksi lah ya, yang paling gampang dijadiin contoh, departemen produksi atau departemen warehouse lah, departemen warehouse ya, pengepakan produksinya. Kemudian di dalam perusahaan Pak Yunus itu departemen packaging tadi. Karena kurang orangnya, kemudian Pak Yunus berpikir untuk melakukan outsource saja. Nah, si Denny sebagai perusahaan logistik terkemuka, maka punya keahlian mengelola warehouse, dan Denny sudah mengelola warehouse di berbagai perusahaan. Maka saya bikin perjanjian, si PT Denny ini dengan PT Yunus bikin perjanjian untuk pengelolaan warehouse di PT Yunus. Nah, untuk pengelolaan itulah outsourcing itu ya. Kemudian jadi dengan target apa?
proses pengerjaan mulai dari bahan packagingnya datang sampai barang keluaran masuk ke pengiriman, itu harus SLA-nya, service level agreement-nya, misalkan 2 kali 24 jam. Begitu barang datang 2 kali 24 jam udah harus masuk ke bagian pengiriman, misalkan begitu. Nah, itu tergantung kesepakatan. Nah, kemudian pembayarannya bagaimana? Pembayarannya digantungkan kepada outputnya. Kardus besar, kardus menengah, kardus kecil, atau level 1, level 2, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian orang-orang yang mengerjakan itu siapa? Adalah karyawan Denny. Karyawannya PT Denny sebagai perusahaan logistik, bukan karyawan Pak Yunus. Ya. Sampai kapan? Ya sampai selesai pekerjaan. Saya dapat kontraknya 1 tahun misalkan untuk pengelolaan warehouse selama 1 tahun di PT Yunus Manufacturing, maka 1 tahun itu juga karyawan Denny. Apakah boleh karyawannya si Denny itu yang bagus terus diambil sama PT Yunus? Ya silakan aja, kalau itu sih kesepakatan saja. Ya, tapi sebenarnya kontrak bisnisnya untuk outsourcing itu sejatinya tidak ditujukan untuk melakukan rekrutmen. Ya. Nah, begitu ya kurang lebih perbedaannya, cukup bisa dipahami ya. Kemudian hak dan kewajiban pekerja di masing-masing perusahaan itu. Kalau kita ngomong tentang pekerjanya, tentu hak dan kewajibannya sama, tunduk pada hukum ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang 13 dan UU CK. Ya, jadi sama, nggak ada bedanya. Sama-sama harus dapat BPJS, sama-sama dibayar upahnya dan sebagainya. Begitu ya kurang lebih. Nomor 18. Nomor 19, bagaimana kalau ada 2 PKB dalam satu perusahaan? Wah. Seingat saya Bapak Ibu semua, di dalam Undang-Undang 13 2003 di bab hubungan industrial, di sub bagian perjanjian kerja bersama, di sana ada ketentuan yang menyatakan di dalam satu perusahaan hanya boleh ada 1 PKB. Jadi nggak boleh ada 2 PKB. Kalau bisa ada 2 PKB, ini yang menarik. Ya, pasti ada yang cacat salah satunya atau dua-duanya. Jangan-jangan dua-duanya nggak didaftarin, atau jangan-jangan salah satu nggak didaftarin. Ya. Atau jangan-jangan ini mungkin perusahaannya modelnya grup, badan hukumnya ada banyak, ya. Kemudian masing-masing punya PKB, kemudian dianggapnya karena satu grup berarti satu perusahaan, dan mereka bekerja juga di lokasi yang sama, ya, sehingga terjadi tumpang tindih di sana. Nah, itu yang harus dibongkar dulu keruwetannya. Kenapa kok bisa ada 2 PKB? Tapi nggak boleh sebenarnya, karena maksimal hanya 1 PKB di satu perusahaan. Ya, ini berbeda kalau kita bicara PKB induk dan PKB turunan, itu beda, itu kategorinya 1 PKB. Tapi PKB induk itu berarti yang ada di pusat, kemudian di setiap kantor cabang misalkan punya PKB turunan. Jadi PKB-nya tetap mengacu pada PKB induk, tetapi ada tambahan-tambahan klausa tertentu yang mengatur hal-hal yang sifatnya kedaerahan, yang berlaku hanya di cabang tersebut. Itu PKB turunan namanya. Tetapi PKB induk dan turunan, keduanya juga harus didaftarkan. Ya. Tapi kalau ada 2 PKB dalam satu perusahaan, itu salah. Oke? Itu nomor 19. Sekarang nomor 20. Misalnya, karena order produksi menurun, maka diputuskan untuk meliburkan pekerja. Oke. Libur tersebut akan digantikan di waktu yang lain oleh pekerja sampai dengan akhir tahun. Jika sampai akhir tahun waktu libur tersebut tidak tergantikan, maka sebagai gantinya akan dipotongkan dari cuti tahunan pekerja. Dan jika masih belum mencukupi juga, akan dilakukan pemotongan upah pekerja untuk mencukupi libur yang diliburkan tersebut. Mohon opini mengenai pemisalan ini. Aspek hukum dan best practice. Order produksi menurun, diputuskan meliburkan pekerja. Ya, kita perlu ingat bahwa di dalam hukum ketenagakerjaan di bab tentang pengupahan, di sana ada ketentuan mengenai upah wajib dibayar dalam hal macam-macam nih, beberapa poin. Salah satu poinnya seingat saya adalah nanti bisa dilihat di Undang-Undang 13 maupun di UU CK. Salah satu poinnya upah tetap wajib dibayar apabila pekerja bersedia melakukan pekerjaan tetapi perusahaan tidak memberikan pekerjaan.
Nah, pertanyaannya, kemungkinan besar kasus pemisalan yang ditanyakan ini masuk kategori itu. Order produksi menurun, diputuskan meliburkan pekerja. Ya. Si karyawan kan siap bekerja. Perusahaan yang tidak memberikan pekerjaannya. Maka dalam kasus seperti ini seharusnya demi hukum upahnya harusnya tetap dibayar. Ya, harusnya tetap dibayar. Nggak bisa dia digantikan dipotongkan cutinya dan sebagainya, sampai dengan apalagi sampai dipotong upahnya, itu nggak bisa. Seharusnya nggak bisa. Ini bahasan secara umum ya. Tentu dalam setiap kasus bisa saja ada perbedaan-perbedaan tergantung faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tapi secara umum, secara general saya bisa bilang bahwa seharusnya si karyawan tetap dibayar. Karena ini masuk kategori yang pekerja siap bekerja tapi perusahaan tidak memberikan pekerjaan. Nah, jadi dia tetap harus dibayar. Best practice bagaimana? Sekarang di luar sana, nggak di ruangan ini ya, di luar sana itu banyak sekali yang melakukan ini. Jadi sebenarnya ini adalah tanggung jawab perusahaan, tanggung jawab si manajemen. Order produksi menurun, kok karyawan yang disuruh libur dan nggak dibayar, ya. Biasanya teman-teman di luar sana yang menjalankan keputusan ini, mereka berlandaskan kepada pasal 93 di Undang-Undang 13, azas no work no pay. Ya, tidak bekerja maka tidak dibayar upah. Betul, itu adalah azas, prinsip, ya, azas dasar. Tetapi itu belum titik. Di ayat berikutnya ada perkecualiannya. Nah, perkecualiannya apa? Ya, yang tadi saya bacakan salah satunya. Pekerja siap bekerja, bersedia bekerja, tapi perusahaan tidak memberikan pekerjaan. Nah, itu adalah perkecualian yang membuat upah tetap harus dibayar. Ya, jadi kalau perusahaan yang berkeras atau ada orang HRD yang berkeras menjalankan tidak membayar upah karyawan dalam konteks kasus seperti ini dengan berlandaskan kepada azas no work no pay, berarti dia baca peraturannya belum selesai, baru sampai di ayat 1 doang, ya. Nah, suruh kepada yang bersangkutan untuk membaca ayat-ayat berikutnya. Di sana ada perkecualiannya. Jadi bacanya harus lengkap. Jangan cuma ayat 1 selesai langsung diambil. Ya. Nah, banyak nih di luar sana sekarang yang seperti ini. Apakah ini akan jadi dispute? Bisa saja. Dan saya melihat kemungkinannya besar. Tapi sekarang tenang-tenang aja Pak. Bukan nggak ada dispute, belum. Mereka masih mengumpulkan daftar dosa. Di sisi lain juga mereka sekarang masih sibuk ngurusin ini, pandemi dan sebagainya. Selesai urusan COVID ini seperti yang saya sampaikan di kajian IR beberapa waktu yang lalu, waktu ditanya tentang bagaimana DHM melihat masa depan hubungan industrial dalam beberapa tahun ke depan. Saya waktu itu juga menyatakan, saya memprediksi kasus akan meledak banyak pada saat COVID selesai. Saat pandemi ini selesai, kasus-kasus ketenagakerjaan akan meledak banyak sekali, jauh lebih banyak daripada sebelum pandemi. Kenapa? Karena pada saat pandemi, pelanggaran-pelanggaran itu justru bukannya berhenti, malah menjadi membabi buta. Makin banyak pelanggaran-pelanggaran terjadi, dan karyawan berada dalam posisi yang tidak punya bargaining power, ya. Karena merasa sangat khawatir, kalau nanti saya marah, saya nggak setuju sekarang, terus saya langsung di PHK. Terus ngurusin prosesnya aja susah, harus ke Disnaker. Sekarang lagi banyak pembatasan, penyekatan dan sebagainya, ya. Sehingga susah mau ke Disnaker, ditutup jalannya, sampai di Disnaker lagi di lockdown misalkan. Kan beberapa kali kantor-kantor pemerintah sempat ditutup beberapa hari karena ada yang kena COVID dan sebagainya, harus disterilkan dan sebagainya. Beberapa kasus perselisihan yang dikelola sama tim di DHM Partners juga sempat terkendala, baik yang non litigasi maupun yang litigasi di pengadilan, karena tadi institusi-institusi itu kita sudah punya jadwal, begitu pas hari H mau datang tiba-tiba nggak bisa, ditutup. Maaf Pak, disterilisasi karena bagian adminnya itu hasil PCR-nya positif, jadi langsung satu kantor ditutup semua karena harus sterilisasi. Itu ditutup 3 hari Pak, kita lihat perkembangannya. Waduh,
Itu tadi. Ya, jadi kebanyakan pekerja akan menunggu. Begitu selesai urusan pandemi ini, meledak. Oh kan udah kelewat Pak, udah kadaluarsa. Ingat lagi, kadaluarsa udah dihapuskan semua, nggak ada kadaluarsa sekarang. Ya, jadi bersiap-siaplah teman-teman praktisi HR. Pada saat pandemi ini selesai, kita kemungkinan besar akan memanen perselisihan hubungan industrial.